Yang lucu, objeknya nggak ada. Cuman aku disuruh membayang-bayangkan saja itu gimana itu. Terus gimana? Ini aku Sampean nggak tahu tapi orangnya kayak gimana nggak tahu? Iya nggak tahu. Wah. Ini adalah jantung, ya. Dan menariknya ini beberapa tiga sisi, Cang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Yes. Ya, kali ini kita di segmen Ngorona, Mas. Ngorona. Ngobrol sederhana. Oke. Karena yang lain ada ngasahi itu khusus pengusaha, kemudian ngasahi. ngejam itu khusus musik lah. Nanti juga sama Mas Cicis lah kalau untuk urusan ngejam ya, karena dia juga musisi, Bro. Ya, kita kedatangan tamu namanya Mas Cicis. Oh, ya. apa kabar? Ya. Sedulur, sahabat, sedulur sealam semesta. Ya, Mas Cicis ini adalah seorang seniman. Hampir sama lah sama saya. Kalau Mas Cicis ini benar-benar seniman gitu kan di bidang lukisan, Mas ya. Yes, dan lain right. sebagainya lah. Musik juga. Kalau saya seniningan. Ya, bedanya cuma di situ tapi sama seninya. Oke. Mungkin kita juga pengen tahu kenapa kemudian dipanggil Cicis, Mas. Apa itu nama asli? Cicis. Sebenarnya itu nama panggilan dari kecil. Nama panggilan dari kecil ya dari ibu saya. Ibu saya waktu itu kira-kira waktu seusia 5 tahunan ya, 5 tahunan. Aku sudah akrab dengan panggilan Cicis. Nama aslinya siapa sih? Nama asli itu Abdul Mukhlis, Mas Ica. Abdul Mukhlis. Sangat jauh sekali ketika dipanggil Cicis ya. Bahwasanya waktu itu saya dipanggil Cicis sama ibu ya, sama keluarga, sama kakak sama bapak juga panggil Cicis. Dan anehnya aku nggak ngerti nama asli saya itu siapa waktu itu. Oh, malah nggak ngerti nama asli? Nggak ngerti. Artinya Cicis gitu aja ya? Iya, Cicis. Tahu-taunya waktu sekolah SD ya, karena SD. Urusan administrasi kan ya. Urusan administrasi. Di situ tertera nama Abdul Mukhlis. Dan aku siapa ini gitu waktu itu, heran gitu. Gitu. Iya. Abdul Mukhlis jadi Cicis. Pokoknya ada isnya lah ya. Iya, is ada belakangan CIS, Cis. Okay. Ada yang panggil Icis, ada yang panggil Icis. Buncis. Icis lah kena angin ngono. Oh iya, itu Isis. Sampai tahun 2020 ini masih tetap beristiqomah dengan panggilan Cicis. Yes. Okay. Walaupun tidak ada di dalam nama aslinya. Yes. Untuk alamatnya, Mas ya? Alamatnya di mana, Mas? Di Purwosari aja. Tepatnya di pertigaan mau arah ke pasar, Masjid Al-Hikmah, arah ke Pasuruan itu. Tepatnya di situ. Tepatnya di kiri jalan, nanti kalau mampir. Ya. Monggo silakan, saya ada waktu bintang menemani, bulan menemani. Iya, Man. Jelas ya, Bro ya. Senimannya ketoro banget. Iya. Oh, di Purwosari. Iya, di Purwosari, Bro. Kalau cari nama Mas Cicis, satu Purwosari kayaknya sudah pada kenal gitu loh. Enggak gitu-gitu amat. Oke, kegiatannya Mas sibuk di apa sih sekarang? Kesibukan keseharian itu jaga malam. Di tempat saya itu ada parkiran, ada warung kopi. Oh, ya. Ada parkiran, ada warung kopi. Ada warung kopi. Setiap malam aku berjadwal di sana di warung saya sambil jaga parkir. Seusai jaga. Gantian dengan siapa itu? Itu shift sama sekeluarga lah. Oh, sekeluarga. Ya, sekeluarga lah. Berarti itu termasuk bisnis keluarga lah. Iya, bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Sudah lama itu bisnis? Semenjak saya itu kira-kira kelas 1 SMA lah. Ya, semenjak itu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2006, 2007. Sekarang umur berapa, Mas? Sekarang hampir menginjak 30. Hampir menginjak 30. Iya. Sudah menikah, Mas? Ini kalau mau nikah ini OTW ya? Iya, masih OTW lah. Masih OTW.
diaminkan ya, dengar ya. Ketik amin ya di komen Ketik ya. amin, harus. Oke, selain parkir sama jaga warung, Selalu di tengah-tengah kegiatan selalu saya kadang sambil sketch, kadang sambil bermusik, main gitar ya. Itu saya selalu berkarya di tengah-tengah itu. Bahkan setelahnya saya rutin di entah itu pagi, entah itu subuh ya. Saya mengarya untuk pribadi saya, entah itu mengarya apa, entah itu hal musiknya, entah itu hal seni rupanya. Pokoknya menyempatkan diri untuk berkarya kayak gitu. Beristiqomah di situ. Itu di sela-sela waktu berarti ya. Berarti bukan untuk prioritas dong. Tergantung mood sih. Tergantung mood. Kadang di tengah-tengah. Tapi pasti setiap hari pasti. ya. Pasti setiap hari Pasti. ada Adalah meskipun sedikit goresan atau sedikit nada saya sempatkan. Oke, untuk sketsnya, skets ini skets lukisan mas ya? Yes, kadang lukisan. kalau bicara skets itu kadang ada beberapa pelanggan. Nah itu yang gimana? beberapa pelanggan yang seneng hobi aku suka. Beberapa pelanggan saya aku skets dengan dan itu saya lakukan dengan dengan cuma dengan seneng gitu aja. Gitu aja. Oh berarti itu dibisniskan juga, bukan hanya kalau dibisniskan bukan sih, kalau ada yang minta bantuan, itu gitu. bisa. Lebih kepada itu ya redaksinya ya, bukan kemudian aku membisniskan karyaku enggak ya? Enggak. Lebih kepada menyalurkan hobi dan membantu orang. Dan aku ikhlas melakukannya gitu aja. Selain nyeket itu kayaknya kan yang cuma ini aja mas ya, tulisan kayak pensil itu kan sih? Garis sketch Iya, itu gitu. ya semacam polanya saja, garis polanya saja, garis inti, nggak perlu arsiran yang terlalu banyak. Oh sketch. gitu. Iya. Kalau untuk lukisan? Lukisan itu Sama lebih banyak ke sketnya atau ke lukisan? sketch. Oh lebih banyak sketch malah. Sketch. Kalau lukisan itu selain membutuhkan waktu yang banyak, Iya sih. dari situ itu sangat menguras lah, baik pun itu dalam Segi sketch lebih nyaman, lebih nikmat, lebih mengalir dalam berprosesnya. Iya. Itu dan Iya kayak ini, bro. Chan. Ini hasil lukisannya Mas Cicis. Ini ngelukis saya waktu di acara apa dulu mas ya? Itu waktu acara di Desember 2019 acara Pak Sumi ya. Pak Sumi ya, festival ya, festival Pak Sumi. Festival kuliner ya. Yes. Dan itu nggak membutuhkan waktu yang lama gitu loh, hanya beberapa, nggak sampai 1 jam lah, nggak sampai, ada setengah jam nggak sih? Nggak ada setengah jam ya? Nggak sampai. Kurang lebih 10 sampai 15 menit lah ya. Yes. Dan udah jadi kayak gini. Ini Mas Ican Dan ya. kelihatan gitu loh, kelihatan banget itu kalau ini saya gitu loh. Ini namanya apa mas? Maksudnya sketch itu juga ada macam-macamnya nggak sih? Ada beberapa macam sketch melalui contoh foto, sketch melalui live langsung dilihat objeknya. Oh gitu. Okay. Saya kan kalau sketch saya usahakan si objeknya itu jangan sampai gerak sedikit, itu kadang menjadi sebuah kelemahan saya. Kadang gerak sedikit aja udah hilang itu. Waktu aku mau save objeknya itu udah hilang itu. Pantesan dulu itu ya, pas aku mau di sketch disuruh untuk jangan sampai bergerak sama sekali. Akhirnya ya udah aku melihat sesuai inilah, lihat kiri terus kayak gitu loh. Dengan ya tanpa gerakan lain segitu tak sampai 10 sampai 15 menitan. Dan jadi hasilnya dilihat sendiri lah. Gini mas, kan itu kayak coret-coretan gitu ya, coret-coretan tapi detail, coret-coretan yang bisa menampakkan, mengenal lah, bisa menampakkan gambarnya, bisa menampakkan wujudnya. Kalau sketch yang lain kan kayaknya juga ada yang nggak coret-coretan gini, tapi lebih kepada bentuk detail kayak gitu. Itu jenis-jenisnya gimana? Itu ada beberapa jenis.
yang paling sulit itu yang alirannya hiperrealis itu detail pori-pori sampai detail bulu tipisnya itu harus kena, harus detail juga, harus apa namanya, dengan penggarapan yang penuh dengan konsentrasi penuh. Ada realis, ada hiperrealis. Kalau yang ini? Kalau yang ini ya apa ya namanya, skate biasa aja. Nggak termasuk realis atau? Lebih main ke polanya saja, ke pola intinya. Nah, bukan realis. Kalau realis kan apa ya, tiga dimensinya itu kena. Kalau ini kan apa ya namanya, 2 dimensi aja ini. 2 dimensi. Iya, 2 dimensi. Kalau realis, hiperrealis itu kena semua itu, bidang ruang, objek, fokus, detail karyanya, pori-pori, bulu-bulu tipis, itu kena semua, iya, kena semua. banget ya. Itu hiperrealis itu. Sampai andeng-andeng jero nang iya, jenggot itu ya kena. Tumo-tumo kena tangga. Iya. Ya seperti itulah. Itu kalau pesanan lebih banyak yang mana, Mas? Pesanan realis. Realis ya. Kebanyakan realis pesanan. Kadang tergantung mood juga. Ketika garap moodnya nggak kena, itu akan menjadi apa ya, beban juga. Sangat terus ngaruh ya, iya, objek juga pengaruh. Bisa jadi antara jadi nggak jadi, kalau moodnya nggak kena, moodnya nggak stabil, objeknya bisa rusak. Selain beberapa aliran hiperrealis, realis, saya pribadi itu lebih penggarapannya ke aliran surrealis, surrealis, semi apa ya, semi realis, semi realis. Saya kalau bilangnya gitu sih, seminya semi realis, surrealis tapi realis. Agak detail ya, bukan agak detail gitu. Dan saya apa ya, saya pribadi suka di aliran itu, surrealis, tentang sebuah gambaran yang nggak ada, berimajinasi membuat sebuah objek baru untuk ditampilkan, untuk divisualkan, untuk dirupakan. Pernah nggak ada komplainan gitu, Mas? Skateku kurang kayak gini, Mas. Akhirnya sampean harus revisi. Sering lah, sangat sering komplain. Ya? Bahwasannya komplain itu buat saya itu membangun lah, membangun komplain. Ada yang bilang matanya kurang gini, hidungnya kurang gini, bibirnya kurang gini. Nah, itu termasuk sebuah masukan lah untuk perbaikan, untuk pembaruan. Memang membangun ya. Akhirnya kalau misalnya mau lukis itu dari awal itu pasti. Sampai sekarang pun ada itu, sampai sekarang. Iya, entah itu minta backgroundnya dirubah itu. Iya, sempat sampai ngerubah semua. Iya. Ada yang seperti itu. Terus yang kemarin ini, Cang, yang lucu apa ya? Objeknya nggak ada. Cuman aku disuruh membayang-bayangkan saja. Itu gimana itu? Terus gimana kalau kayak gitu? Cirinya gini. Sampean nggak tahu, tapi orangnya kayak gimana nggak tahu? Iya, nggak tahu. Ini pikiran saya waktu itu harus ikut disolek pati. Sambil merem itu jadi tuh. Sambil merem itu. Kayak ngelukis iblis aja. Iya, setan. Dan terus gimana akhirnya? Terus waktu itu saya usahakan lah di apa ya, minimal objek itu ada. Karena saya itu bukan seniman-seniman yang emang ada kayak gitu, seniman kayak gitu. Pastinya hanya ada. Membayangkan gitu. Pastinya ada. Tentunya gini, ada beberapa cerita ya tentang seniman-seniman. Isoleh Pak. Da Vinci di era Da Vinci, kan sudah tahu kan Da Vinci. Itu mengarang sebuah lukisan dengan sebuah cerita. Entah itu waktu itu ada sebuah peperangan, ada sebuah kisah di lingkungan. Itu kan melalui save otak itu meng-save keadaan atau apa ya, isu yang terjadi waktu itu. Iya. Akhirnya diimajinasikan sedemikian rupa, dilupakan. Seniman dulu dan seniman sekarang itu perbedaannya itu sangat apa ya,
jangan jauh lah. Kalau sekarang kan sekarang serba mudah, terlebih apa ya? Kalau saya pengen cari gambaran sekian, langsung searching ada. di ada. Enggak, tapi kan gini, kalau untuk Da Vinci kan misalkan melihat situasi corona di Kabupaten Pasuruan misalkan, akhirnya dia analisis dengan berbagai imajinasinya, kemudian dirupakan ke dalam lukisan atau ke dalam sketch. Kalau misalkan kayak tadi, Mas lukisno aku, lukiskan apa kayak aku itu pengen dilukis, tapi dia nggak mau menampakkan dirinya gitu kan. Akhirnya ciri-ciri ini ya sopo sing iso ngono Mas, selain memang mentalis. mungkin bisa, tapi seniman-seniman yang punya indera keenam atau mungkin bisa. Beda lagi ya, sambil merengkuh, hidungnya pengkor, ya gitu ya. Mungkin bisa seniman yang khusus lah, yang kelasnya high lah. Seniman gaib. Iya, seniman gaib. Seperti itu. Apa ya? Saya kira pasti ada seniman seperti itu, pasti ada. Contohnya Ki Soleh itu inderanya terus apa itu kan. Tapi itu, kan gini juga Mas, Ki Soleh Pati itu ya, kita kan nggak pernah lihat wujud aslinya setan itu seperti apa yang digambarkan Ki Soleh Pati. Iya kan? Artinya kita nggak bisa mengkonfirmasi dong, loh Ki Soleh ini bentuk aslinya iblisnya seperti ini loh, setannya seperti ini loh, kok sampean gambarnya gini? Kan nggak pernah ada gitu dong. Nah, cuman kalau yang sampean omongkan tadi, kan ada wujud aslinya, ada pembanding aslinya, ada wujudnya. Loh Mas ini nggak sesuai gitu. Mungkin apa ya, lek anjene Ki Soleh itu nggak sesuai, mungkin iso protes itu jin-jin. Itu tapi buktinya nggak ada yang protes ya. Buktinya nggak ada yang protes. Apa ya, diacak-acak lah itu hari ini. Tapi buktinya nggak ada yang protes, berarti bisa jadi betul. Ya bisa jadi, Cang ya, bisa jadi Cang ya. Maaf ya Ki Soleh Pati, ini cuma komentar. Sambil di Mas di minum kopinya. Oke ya. Nikmat nih. Lebih banyak ke skate ya, pesanan-pesanan. Skate. Lebih banyak ke situ lah. Oke, sampean skate itu hanya menerima di rumah atau sampean ke event-event kayak gitu? Ada kemarin itu ada mungkin event bisa juga ya, waktu kalau nggak event acara lah. Iya, waktu acara. Enggak, bulan kemarin itu udah lumayan lama sih. Tapi ini udah aku tinggalkan sih. Rutin setiap weekend, Sabtu Minggu, kadang Jumat Sabtu Minggu. Kita berkelompok itu datang ke apa ya? Kelompok itu kelompok apa? Sampean ada kelompok juga? Ada kelompok sketcher namanya. Sketcher Purwosari. Sketcher. Yes. Sketcher itu bukannya yang itu ya, ada rodanya. Skateboard. Skateboard itu. Sama skate-nya. Bukan. Sketcher Purwosari. Iya, sketcher. Bukan apa itu yang ku sering dengar Ahmad. Yes, itu anggotanya itu bikin apa ya? Yang anggota sketcher pasti anggota Ahmad. Yes, right. Tapi anggota Ahmad belum tentu anggota sketcher kayak gitu ya. Yes. Iya kan, bener ya. Betul. Karena Ahmad itu nggak harus lukisan, nggak harus nyeket ya. Ahmad itu berbagai. Musik lah. Juga bisa. Orang biasa juga bisa. Kok bisa? Iya, kita nggak kasih batasan untuk siapapun kan. Oh gitu. Semuanya seniman lah, saya anggap seniman semua. Iya, karena semua bisa nyeni di kamar mandi. Kamu diam. Kamar mandi Cang ya? Iya, kamar mandi. Pipis itu. Iya, air seni Mas. Iya. Yes, itulah anggapan saya semua itu apa ya? Semua orang itu bisa mempunyai karya. Jual pangsit, adu karyanya itu ya apa ya, karya rasa. Ya sih kita itu sketcher Purwosari. Sketcher setiap weekend iku pasti nang pintu langit Cang, waktu itu Cang. Setiap Sabtu Minggu golek konsumen, golek pelanggan, sapa sing arep kate di-skate. Ngono Cang. Dadi ini live skate wis. Itu sampai sekarang enggak? Enggak, udah enggak.
Udah enggak. Kenapa? Sajuknya Sajanya ada corona itu Jang. Kan itu semenjak ada corona udah nggak ada lagi, iya, udah nggak. Udah. Tapi sepi. rencananya setelah ini bakal diadain lagi. Tapi aku lihat dari suara teman-teman sih nggak ada. Udah pesimis. Iya, udah pesimis gitu. Mungkin teman-teman udah Menemukan jalannya menemukan masing-masing. jalannya masing-masing gitu. Sketsa Beberapa udah jadi guru. Oh, guru seni ya? Guru seni itu. Oh, ada namanya juga apa? Guru seni itu Pasuruan. KGSP, KGSP. Komunitas Guru dan Seni Pasuruan. Guru dan seni. Oh, bukan hanya guru seni ya? Dan seniman Pasuruan. Bukan Kan hanya guru dulunya kan seni ya? Guru seni, dulunya kan guru seni, Heeh. KGSP. Sekarang dirubah ada dan di situ. Berarti semua guru pun bisa masuk situ. Semua Mas, guru. gara-gara kekurangan uang. Enggak, mungkin apa ya? Itu Akhirnya terjadi digeneralisir. terjadi di apa ya, di dalam internnya saja. Waktu itu ada yang komplain pengen ada penambahan di situ, akhirnya berubahlah apa ya, kepanjangannya Komunitas Guru dan Seniman Pasuruan. Seniman Pasuruan. Itu. Dan itu hanya ada di Pasuruan. Yes, ada di Pasuruan. Pasuruan sangat menghargai karya seni berarti Pak ya. Yes, Dan alright. sangat menghargai sebuah pendidikan, makanya guru dan seni. Ya. Mungkin ini tak bantu alasannya Mas ya. Kalau hanya guru seni, itu berarti kan Pasuruan kurang menghargai pendidik-pendidik selain pendidik seni. Mungkin gitu ya. Betul, Jang. Saya sangat setuju apa. Tosi lah, tosi. Jos. Saya sangat setuju lah apa ya dibicarakan Ijang barusan itu, mungkin seirama dengan irama saya gitu. Iya. PR aja dangdut. Rama. Kalau untuk lukisan Mas, sempat ada ini nggak? Sempat ada pesanan juga nggak lukisan? Ada, kan masih tahun kemarin minta Cis buatkan saya lukisan pasar. Ini kalau pasar ini pasti objeknya banyak nih, banyak objek di situ. Ada yang apa ya, angkat sembako, ada yang riwa-riwi, ada yang nuntun itu. Sampai iya, sedetail itu. iya Jang, apa ya, pastinya setiap pemesanan apapun itu, entah itu pesan apa, pastilah ada titik kesulitannya, pasti itu apapun. Cuman saking rutinnya, kadang kesulitan itu nggak begitu apa ya, nggak begitu Menjadi menekan lah, nggak begitu menekan lah. Mungkin ya apa ya, jalan keluar pasti ada lah. Percaya bahwa jalan keluar pasti. Yes, badai pasti berlalu, Cang. Iya. Dan itu juga ada event-event Mas. Kalau Kalau untuk lukisan. Kayaknya banyak sih ya kalau Iya, lukisan, lebih tahun banyak lukisan kemarin. daripada skate kayaknya. Iya, bulan-bulan jangan tahun ya, bulan-bulan kemarin teman-teman masih berkegiatan lah. Pasuruan masih Terakhir berkegiatan, di mana? masih rame. Terakhir kegiatan Pameran seni ya khususnya, pameran lukisan ya. Iya, khususnya. pameran lukisan. Itu Terakhir di teman-teman Pasuruan ya, teman-teman di Bangil. Mm-mm. Nah, Purwosari Akmat Oh. masih lah. Oh, Akmat itu bukan hanya sebuah nama komunitas, tapi juga event juga. Iya, event. Pastinya ada ulasan. Udah apa berapa ya, kali tema. bikin event besar Akmat? Akmat terhitung sudah berapa kali? Lebih dari tiga. Lebih dari tiga. Waktu itu tahun 2019 apa 2018 ya? 2019. First time. Oh, sudah beberapa kali, sudah lebih dari 4 atau 5 itu. Sampai sekarang pun masih berkegiatan teman-teman. Ini masih proses dengan bertemakan orek-orek. Bertemakan orek-orek. Yes. Maksudnya jadi, gimana orek-orek? Orek-orek itu apa ya? Orek-orek itu kan ini kan coret-coretan. Iya, coret-coretan. Bahwasanya kalimat tersebut terpakai untuk apa ya? Kesederhanaan para seniman untuk mengkaryakan apa ya? Pribadinya ya. Iya, Seperti itu. Akmat itu hanya seniman Purwosari aja. No, anggota Enggak. kita itu mungkin sepasuruan mungkin ya. Sepasuruan, berarti khusus Pasuruan ya? Iya, Pasuruan. Anggota kita itu Kalau ada dari luar Pasuruan nggak boleh.
nggak apa-apa lah Chan, ada kok teman-teman Malang yang termasuk anggota. Oh iya ada. Iya ada teman-teman Malang. Jadi harapannya Alkmaar ini besar ya se Indonesia. Siapa sih ketuanya? Ketuanya kebetulan saya pribadi Chan. Oh kan, kalau nggak ditanya gini nggak ngaku bro. Nggak diomongin. Semenjak kapan jadi ketua mas? Semenjak saya terpilih dalam sebuah rapat koordinasi Kongres. yes, meja bundar waktu itu pada tanggal sebelum menginjak Desember ya, waktu saya disahkan di rapat tersebut, di forum itu menjadi ketua pelaksana. Kapan itu? Tahun Tahun 2019. Oh. Kira-kira itu waktu itu Oktober ya. sebelumnya siapa? Ini kan komunitas baru ya, jangan. Yeah. Kalau kita bicara Samen sebelum- termasuk founder kan? Hmm. Termasuk pendiri kan? Bisa jadi apa ya, saya dengan teman-teman Mulai tahun berapa? Dari- Alkmaar? Akmat di sini tuh ya mengulas berapa kegiatan di Prosari di 30 tahun yang lalu. Itu tahun berapa kira-kira 30 tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu? 1980 berapa titik-titik gitu ya. Waktu itu di Prosari ada sebuah komunitas yang bernamakan Mahardika. Oh, sebelum Alkmaar Mahardika. 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 Di situ ada para senior yang para seniornya itu termasuk Pak Wahyu Nugroho. Pak Wahyu ya, tahu-tahu. Pak Wahyu Gondrong itu kan ya. Terus teman-teman Pak Adi Waluyo, terus Waluyo ya. Terus dan para seniman lainnya termasuk di situ itu apa ya, seni rupa, seni musik dan seni tari di lokal daerah Purwosari itu berkumpul menjadi satu. Setelah 30 tahun berlalu, teman-teman ini pengen mengangkat nama dulu Mahardika menjadi nama sebuah nama baru di era sekarang. Terlahirlah Akmat yang singkatannya adalah Aliansi Kreator Mahardika. Oh, nama yang dulu dipakai. Berarti mamanya itu Mahardika. Ya, Akmat Aliansi Kreator Mahardika Art. Oh iya. Seni art. Nah, disitulah bahwasanya nama Mahardika itu dipakai lagi untuk menghidupkan nuansa yang dulu gitu. Tapi masih dengan konsep yang sama atau disesuaikan konsep yang sama tentunya. Tapi apa ya, pembaruan pasti ada lah. Pasti ada lah ya. Misalkan kalau yang dulu ada sekarang nggak ada apa atau ya? ditambah. Tentunya upgrade tentang kegiatan yang dulu beda-beda tipis lah Cang. Beda-beda tipis, mungkin kalau beda sih di apa ya, tema eventnya. Kalau beda misal beda mungkin di tema eventnya itu aja. Kalau dulu ada beberapa kegiatan mengenai seni yang ada di lokal, ada tari, ada rupa, ada sastra, ada teater. Mungkin sama halnya sekarang juga pun terangkat seperti itu gitu. Akmat, Akmat, kita waktu itu ada Pak Wahyu, ada Masjid Nonggo Cacar ya, Masjid Nonggo Cacar, terus ada sate, ada teman-teman. Oh, sate itu juga? Oh iya, itu termasuk apa ya? Ya kemarin kita undang itu sangat berjasa lah, Cang. Sate itu Cang, itu apa ya, luar biasa. Sate sate. Luar biasa lah sate itu. Apa ya, kita berjuang sama-sama waktu itu untuk apa berdirinya Akmat. Sebelum Akmat itu membangun event first time-nya, first time ya, ada beberapa kegiatan yang apa ya, kita lakukan sebelum event itu, semacam apa ya, workshop seni. Waktu itu ada workshop seni mengurai garis bersama seniman unggul di Pasuruan, ya bukan Pasuruan saja, bahkan unggul sudah beliau mendunia ya. Namanya Mas Garis Edelwis. I love you Mas Garis, I love you, aku main banget nang Mas Garis. Asli Pasuruan ya? Asli Pasuruan, bahwasanya Pasuruan itu kayaknya banyak banget potensinya. Yes lah, banyak banget lah.
Dan ya saya sempat lihat itu apa namanya hasil karyanya Mas Garis itu termasuk katanya yang bikin apa namanya anunya payung teduh itu ya. Yes, payung teduh terus band-band besar lah Iya. band-band besar yang ada di Indonesia lah. Itu sangat Mas detail Garis, yaitu orang Pasuruan. Kalau pengen tahu tentang Mas Garis bisa diketik langsung di IG atau Facebook atau media Garis di Edelweiss. Google bisa Garis Edelweiss. Itu nama asli. Kalau nama asli Garis KB Muslim. Garis KB Muslim. Iya KB Muslim. KB Muslim. Insya Allah KB Muslim. Bagus. Kebetulan Cang ya. Banget namanya. Kebetulan ayahandanya Kaji Karno ya, itu seorang seniman juga yang ternama di Pasuruan. Iya. Kaji Karno. Iya. Itu seniman juga beliau. Almarhum Cang. Beliau. Al-Fatihah. Mas Garis itu menjadi termasuk pemicu untuk adanya seniman-seniman. Iya, termasuk seperti itu. Sosok Mas Garis ini menjadi idola besar saya pribadi. Yang membuat saya lebih respect ke Mas Garis itu satu daerah. Ya, betul. Saya juga termasuk bangga gitu. Dengan adanya Mas Cicis asli Pasuruan gitu kan, saya sudah bangga. Apalagi Mas Garis yang udah nasional iya, gitu. udah manca ya kan? Iya, ada Australia dan lain sebagainya katanya pesanannya. Mas Garis itu kalau pengen tahu lah bisa di searching Google, YouTube, IG itu atau semua itu. Itu termasuk guru zaman juga? Iya. Guru lukis juga. Guru saya itu Mas Garis. Beliau maksudnya pernah langsung guru ke Mas Garis? Kalau gurunya atau hanya ngobrol biasa aja. Lebih kepada ngobrol ya. Artinya evaluasi. Tetaplah cukup dengan melihat karyanya itu sudah menjadi sosok guru buat saya. Cukup melihat karyanya, sosok guru beliau. Wah, hebatnya Mas Garis seperti itu. Ini seperti kata Ki Hajar Dewantoro. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Yes. Dan itu ada juga di sisi Mas Garis ya. Iya, ada. Bagi sampean. Bagi saya seperti itu ya. Oke. Sosok yang luar biasa, Mas Garis. Oke, kembali lagi ke kisahnya sampean lah di dunia seni ya. Kita ngomongin event dulu lah, masih seputar event. Yes. Event paling besar yang pernah sampean datangi, ya entah itu lukisan atau sketch, itu event apa dan di mana? Mengenai seni rupa ya. Dan itu diperjualbelikan nggak lukisan-lukisan yang ada di event pameran itu? Pastinya itu pastinya ya. Gini, Cang, dikomersilkan gitu loh. Iya nggak sih? Seniman itu punya pengharapan, masing-masing itu punya posisi di titiknya masing-masing ya. Terkadang harapan itu pasti ada, harapan untuk lukisan itu laku. Atau itu pasti ada. Termasuk sama kayak gitu ya? Termasuk juga seperti itu. Nggak menutup ini ya? Iya, termasuk ya. Semuanya pun seperti pasti itu. Pengennya seperti itu. Event terbesar Cang ya. Event terbesar. Mungkin menurut pribadi saya waktu eventnya Galeri Nasional yang Galeri Nasional ya, yang eventnya kebetulan di Pasuruan. Waktu itu acara yang sangat istimewa buat saya pribadi. Dan saya pribadi juga ikut serta dalam kegiatan itu. Dari Galeri Nasional itu yang paling bukan paling besar lah, paling mengenal lah di sampean. Kalau paling besar ya karena paling mengenal secara pribadi, paling mengenal itu di event di Purwosari sendiri, Ahmad. Paling mengenal buat saya pribadi. Bukan Galnas malah ya? Bukan. Oh, kenapa? Kalau paling mengenal. Itu di mana sih? Di Purwosari di mana? Letaknya di arah Pasuruan, ada gedung badminton yang namanya Grasena. Oh, Grasena ya? Yes, Grasena. Kalau bicara paling mengena ya di situ itu yang paling mengena. Karena apa mengena? Di situ apa ya? Sangat terasa lah perjuangannya teman-teman. Perjuangan dari semuanya, dari apa ya, pemuda-pemuda Purwosari, dari pembinanya, orang-orang besar. Iya. Saya sangat kena di situ, sangat apa ya, terkesan di situ.
Sekarang lah. Dan itu dihadiri bukan hanya orang Pasuruan aja ya? Iya, banyak lah itu. Banyak. Waktu saya Berarti Alpmat ini umum ya? sudah Maksudnya sudah apa ya? eventnya untuk umum. Umum. Cuman yang jadi panitia memang rata-rata orang Purwosari. Yes, orang Purwosari. Gitu. Oke, itu mengenai event mas. Saya ingin bahas karya-karya sampean lah. Kira-kira Sebisa mungkin saya jelaskan. karya yang menarik menurut sampean. Ya semua karya memang menarik. Yes, saya yakin itu. Cuman ada nggak yang Beberapa karya sudah saya garis dan sudah saya arsir, sudah saya Ya. berproses di dalamnya. Cuman yang paling kena yang saya kasih judul waktu itu Detak Dekat Tek. Nah, seperti contohnya di sebelah Oh ini ya. Yes. Ini ya. Oke. Yes. Ini aja lah ya. Nah, itu aja ya. Oke, Nah. ini bisa Nah, dijelaskan mas. ini saya mengalir, saya apa ya, mengalir saja, berproses di dalamnya ini. Saya kasih judul waktu itu dekat apa ya, detak dekat tekad. Yang isinya alur kehidupan, memahami sebuah isu yang terjadi. Tentunya di segi pribadi saya, Cang. Penangkapan di segi pribadi saya, penangkapan isu-isunya di segi pribadi. Mengenai detak ya, detak ini Ini kayak jantung gitu ya ini? iya, ini visual utama ya, secara globalnya itu adalah jantung. Ini adalah jantung ya. Dan menariknya ini beberapa tiga sisi, Cang. Bisa diputar, ini bisa diputar sambil putar. Gini lah, ini akan gini. terlihat seperti visual ikan. Ini mata ya, ini mata. Ini mata, ini bibir, itu ekor ikan. Nah, kalau di sisi seperti ini ya, sisi yang kedua itu seperti ikan. Dibalik lagi seperti Gini. yes, alright. Akan terlihat seperti kepala. Di mana kepalanya visual semuanya ini? Ini hidung, ini bibir, ini hidung, ini bibir, ini kepala, semuanya ini visual semua ini kepala. Tiga sisi. Yang pertama jantung, yang kedua ikan, yang ketiga kepala. Sengaja saya beri judul Detak Dekat Tekad karena visual utamanya adalah jantung. Unsur kehidupan. Kalau kita bicara detak, siapapun yang hidup di dunia ini Pasti mempunyai jantung yang berdetak. Yes, alright, detak. Oke. Kalimat kata yang kedua, detak. Kalimat yang kedua, dekat, ya dekat, dekat. Bahwa semuanya punya kedekatan, entah itu dalam apa ya, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Kalau kita bicara dekat, sebelum ada kita, setelah ada kita, ataupun sebelum kita ada, pasti irama kedekatan ini terus mengalir sampai saat ini. Kedekatan saya pribadi dengan Icang, atau kedekatan saya dengan bersosial di lingkungan, atau kedekatan dengan sang pencipta dan yang lainnya, mungkin seperti itu, Cang. Mungkin seperti itu. Kalau kita bicara dekat, yaitu pasti semua orang punya kedekatan dengan sesuatu. Iya, dengan sesuatu, entah itu apapun lah, kedekatan. Sebelum kita kadang itu kalau kita bicara dekat mungkin sangat panjang ulasannya, itu intinya itulah ya, intinya seperti itu. Tekad, masing-masing punya pengharapan, masing-masing punya sebuah tujuan, atau masing-masing punya angan-angan atau sebagainya lah, mungkin sebagainya. Tekad ini termasuk adalah sebuah tujuan itu. Punya tekad. Hidup mempunyai tekad. Seperti itu. Hidup mempunyai tekad. Ya, tekad mempunyai masing-masing. cita-cita, mimpi atau sebagainya. Dan kayaknya itu nggak membuang satu huruf pun, Mas ya. Yes, detak
detak. D Bukan, iya, E T yes, A D- K. Ya, kan? ya, terus yang kedua Kemudian? dekat, Dekat, ya. terus tekad. Itu nggak membuang satu huruf sama sekali. Coba dikoreksi. Iya. Detak, dekat, tekad. Tekad. Semuanya saling terhubung. Samaan gimana ini nemuin itu? Aduh, Kayaknya apa ya? sulit itu. Kita taruh Apa dulu ya. Mungkin